Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Sufi, Jejak Sufi Minang. Hari ini kita akan membahas tentang peninggalan almarhum Syekh Buya Nyangku Saleh yang ada di lokasi Sungai Saria, Pasar Panjang, Tujokoto. Sungai Saria, Tujokoto. Hari ini kita akan membahas salah satu bangunan peninggalan bersejarah, peninggalan almarhum Syekh Buya Nyangku Saleh yang bernama Koperasi Islam Pasar Panjang. Oke, sahabat muslim semua, akan menelusuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, oke sahabat Jejak Sufi Minang, alhamdulillah kita udah masuk ke dalam bangunan Koperasi Islam Pasar Panjang, peninggalan almarhum Syekh Buya Nyangku Saleh Al-Mukarram. Insya Allah dalam video ini kita akan membahas tentang apa aja peninggalan-peninggalan atau unsur dakwah yang pernah menjabar atau dilaksanakan oleh beliau semasa hidup beliau untuk mempersatukan umat, mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah dalam video ini kita akan membahas satu persatu tentang apa aja yang ada dalam bangunan ini dan apa aja fungsi-fungsinya atau unsur filosofinya. Yang pertama kita lihat di bagian atas itu ada daun kelapa yang udah tua atau dalam bahasa orang Paraman disebut daun karisia. Yang kedua, di bagian lemari kita melihat
Ini ada gambaran kertas rokok lama. Nggak tahu nih eranya tahun berapa, sahabat muslim semua. Dan selanjutnya kita lihat ini ada di bagian depan sebuah bangku, dan samping kiri ada bangku panjang juga, dan samping kiri kanan juga ada, dan ada sebuah kincir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat ini kincir dan apa aja yang berhubungan dengan kincir ini, insya Allah akan kita bahas. Dan selanjutnya ada batu kelapa dan ada sebuah luka, dan selanjutnya ada sebuah kapal yang dimuseumkan. Dan ada juga luka-luka kecil sebagaimana kita lihat. Oke, sahabat muslim dan muslimat semua, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, seperti yang kita lihat, ini adalah daun batok kelapa atau daun keranjir. Ini sebuah simbol atau atau filsafah, sebuah filosofi bahwa ajaran almarhum ini adalah sebuah cahaya atau lentera dalam kegelapan, atau istilah orang Pareman atau Sensar ya, ini adalah sebuah suluh bendang dalam nagari cahayu. Dan selanjutnya kertas rokok atau pembungkus rokok. Ini adalah salah satu unsur dakwah dari almarhum Sebian yang kusalia semasa beliau masih hidup, untuk mengajarkan umat manusia bagaimana bertauhid kepada Allah dan bagaimana hidup di atas bumi, dan arti kata berusaha ada rezeki tanpa hidup harus bermalas-malasan. Ya kalau kecewa orang piamanyo Oke, selanjutnya kita akan lihat bagian kursi ini dulu. Bagian kursi ini, bagian depan ini kita disebut tempat sidangnya rajo-rajo atau tempat sidang yang diadakan oleh almarhum Syekh Binyan Kusya Al-Makaram sewaktu beliau masih hidup. Dan di bagian depan ini ada tempat duduknya beliau almarhum Syekh Binyan Kusya, dan bagian kursi panjang yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu tempat kedudukan murid-murid almarhum Syekh Binyan Kusya. Dan di tempat ini juga lah kalau ada satu permasalahan, baik itu masalah agama ataupun masalah adat, disinilah akan dibahas dengan secara kebersamaan atau dalam arti kata bermusyawarah. Karena musyawarah adalah salah satu jalan terbaik untuk memutuskan suatu masalah. Sebagaimana yang disebut dalam video ini, karena ini adalah lokasi koperasi Islam almarhum Syekh Binyan Kusya Al-Makaram,
Dan di sini banyak sekali unsur-unsur filosofi. Dan next, selanjutnya sahabat muslim, kita akan lihat ini adalah sebuah kincir air, tapi di sini adalah sebuah kincir kecil yang bagaimana dalam unsur filosofi almarhum ini adalah sebuah simbol pemikiran manusia, yang mana ada pasang surut dan pasang naik. Dan sewaktu almarhum Syekh Ghazali Al-Mukarram masih hidup, ketika seseorang bertanya kepada almarhum atau seorang yang ada dalam permasalahan, maka almarhum menyuruh atau menganjurkan satu unsur syariat dengan bersedekah dan memutar kincir ini. Dan masih ada selanjutnya, ada luka batok kelapa dan luka kecil dan kelapa. Oke sahabat muslim semua, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Insyaallah dalam video selanjutnya saya akan bahas apakah ini yang tentang masalah luka kelapa dan ini luka kecil dan kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.